Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakak Ful dan teman-teman yang lainnya yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, yaitu untuk bersama-sama sharing terkait bagaimana kita bisa mengatur waktu di tengah jadwal perkuliahan yang begitu padat. Selain itu juga kita kan sebagai mahasiswa nggak hanya kuliah saja, mungkin ada kegiatan lain di luar itu, yaitu kayak seperti berorganisasi atau mengikuti lomba-lomba yang lainnya. Nah, di sini di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu terkait tentang time management, yaitu bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik bersama pembicara kita yaitu Kakak Ful, yaitu alumni dari Administrasi Negara tahun 2015. Selanjutnya saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Titi Lestari, saya dari AN17. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan sesi pemaparan materi yaitu dari Kakak Ful. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Titin dan teman-teman. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas atau masih kurang? Terdengar, Kak. Oke, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Kak. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih mungkin kepada teman-teman ini dari apa sih namanya Workplace gitu ya. Maksud saya ini bagi saya ini suatu gerakan yang patut untuk diapresiasi gitu buat teman-teman semua, apalagi ini kegiatan ini memang ditujukan bukan untuk kepentingan dari teman-teman project semata, tapi memang benar-benar harapannya kan administrasi publik pada khususnya gitu kan. Jadi bagi aku sih ini suatu gerakan yang ya harus sangat diapresiasi gitu. Maksudnya aku pada saat itu di kuliah pun belum sampai pada suatu tahap yang bisa membuat project semacam ini gitu. Dan ketika memang teman-teman progresnya udah sampai sana ya saya pribadi sangat mengapresiasi itu gitu. Nah mungkin sebenarnya juga saya di sisi lain agak kaget ya, maksudnya kenapa aku gitu, maksudnya kan mungkin di luar sana ada banyak juga teman-teman yang lain yang lebih berkapabel untuk menyampaikan terkait dengan materi ini gitu kan, apalagi mungkin materi ini juga bagi saya gitu cukup apa ya, cukup berat juga sebenarnya gitu, karena saya pribadi juga nggak yang sebenarnya nggak yang expert banget gitu, hanya ya saya menjalani waktu kuliah saya sesuai dengan versi yang saya bisa lakukan gitu aja sih sebenarnya gitu. Nah mungkin sebelum masuk ke intinya, pengen nanya dulu dong ke Titin, ini mungkin dari teman-teman yang hadir dari angkatan berapa aja sih kebanyakan, atau mungkin dari angkatan mana aja gitu? Kebanyakan itu dari angkatan 2018, Kak. 2018 ya, sama 17 mungkin dari teman-teman semua ya? Iya. 2019-20 mungkin sudah ada belum? Enggak ya, 18-17 berarti ya? Belum, Kak, belum. Dari 17. Nah, ya, artinya mau mengucapkan salam kenal dulu, karena kan ya sejauh ini kan saya apa namanya selama di kampus gitu ya, mungkin nggak terlalu kenal juga dengan teman-teman yang terutama angkatan 2018 gitu ya. 2017 ya sempatlah sedikit-sedikit kayak ngerti gitu, ada siapa gitu, gitu sih.
Ya, perkenalkan, nama saya Iktika Sulfurkoni gitu. Mungkin gampangnya panggil aja Kaful gitu. Dan jika dibandingkan dengan teman-teman yang ada di sini ya jelas kayaknya usia kok agak jauh gitu ya. Maksudnya saya jadi merasa tua di sini gitu. Mungkin teman-teman kan di sini ada di kisaran usia berapa ya? Mungkin 20 berapa? 20-an mungkin. Ya, atau 21, 20, 21 gitu ya. Ya, artinya saya jadi ngerasa wah ternyata usia 21. Iya. 20-21 kan. Wah, ternyata lumayan juga ya jaraknya gitu. Gitu. Nah, mungkin alamat saya mana ya? Saya di asli Purwokerto, bukan Purwokerto banget juga sih. Tapi lebih tepatnya mungkin di Kabupaten Banyumas ya. Ya, menuju Purwokerto ya setengah jam lah gitu. Cuma kadang kalau orang nanya Banyumas sama Purwokerto kan seringnya beda. Jadi udah gampanginnya ya sekitaran situ gitu. Itu saya juga alumni administrasi negara dulu ya. Nah, sekarang kan udah berubah menjadi administrasi publik. Saya berarti administrasi negara masuk 2015, lulus 2019. Ya, mungkin buat teman-teman 2018 juga akhirnya nggak terlalu kenal juga sebenarnya ya, karena mungkin jadi nggak sempat yang kayak sering berinteraksi di kampus juga gitu. Kegiatan-kegiatan pun ya kayaknya belum pernah satu project bareng gitu kan. Jadi ya terus boleh minta tolong tampilkan slide-nya. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Iya. Iya, Kak. Iya. Wah. Iya, iya, Kak. Ya. Tunggu ya, Kak. Oke. Ya, langsung aja ke slide berikutnya. Sudah, Kak. Oke, ya itu sih paling perkenalan singkat dari saya gitu. Mungkin di sini teman-teman ini ya kita sharing ini aja sih, sharing santai aja, jangan terlalu gimana maksudnya aja sih sebenarnya dan enggak yang gimana banget gitu. Nah mungkin ini sih lebih kepada tentunya kan di sini teman-teman Iya, Kak, benar. punya apa ya namanya, maksudnya menjalani kuliah juga punya tujuan-tujuan gitu ya, punya goals yang memang ya nggak, dan saya pikir nggak ada goals yang mungkin teman-teman yang nggak baik gitu. Aku yakin dimanapun jalan yang teman-teman harapkan nantinya, meskipun tiap orang pastinya beda-beda, tapi ya tujuannya sama gitu. Tujuannya pengen sukses walaupun dengan cara yang bervariasi gitu kan. Dan kalau saya pribadi mungkin tipe orang yang apa ya namanya, tipe orang yang sangat sangat concern ke proses gitu ya. Maksudnya karena mungkin saya bukan terlahir dari orang yang sudah orang tuanya sukses, berhasil, kaya raya dan sebagainya gitu. Makanya aku pikir di sini proses yang aku lalui juga menjadi satu apa ya, concern banget buat aku untuk kedepannya. Saya punya goals tertentu, jadi prosesnya harus benar-benar saya pikirkan secara matang gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi berangkatnya dari sana dulu sih gitu. Makanya kadang mungkin ada orang yang apa ya, mungkin nilai ke saya itu kayak semacam terlalu kaku atau gimana, atau terlalu
apa ya mungkin bahasanya ya gitulah ya, kaku atau mungkin terlalu lempeng dan sebagainya, mungkin karena pengaruh dari itu juga kali ya, karena emang lebih ke saya nggak mau kemudian menyanyiakan proses yang saya lakukan gitu, yang saya jalani saat itu gitu. Nah, begitupun dengan teman-teman, aku yakin di sini teman-teman juga punya banyak sekali tujuan-tujuan yang sebenarnya bagus untuk teman-teman dan menjadi harapan yang besar tentunya untuk kemudian direalisasikan gitu. Makanya di masa perkuliahan ini ya menjadi suatu masa-masa yang penting juga sih menurut aku untuk kedepannya, langkah teman-teman akan sampai kemana sih gitu. Gitu. Nah, next slide-nya. Ya. Nah, mungkin ini sih ya kondisi yang apa ya dihadapi sekarang antara aku dulu semasa kuliah dengan teman-teman sekarang kan cukup berbeda gitu ya. Maksudnya di sini kan udah apalagi sekarang sudah masuk masa pandemi yang memang membuat semua keadaan juga berubah gitu kan. Jadi ya tentunya kalau saya pribadi sih menilainya proses kalian justru lebih berat sih dibandingkan yang 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 aku jalani saat itu gitu. Ya mungkin kalau secara akademik jelas ya, kayak misalkan kuliah udah beda dulu. Kalau aku pribadi kuliah secara tatap muka gitu ya, bahkan bisa dibilang nggak pernah sama sekali merasakan yang namanya kuliah via online gitu. Semuanya ya aku datang ke kampus kuliah, seminar juga gitu-gitu ya, semuanya langsung gitu. Kalau sekarang kan teman-teman ya gitu, maksudnya daring, tugas pun mengerjakan secara daring, mungkin dikirim via email atau Google Drive atau gimana, saya juga kurang paham sebenarnya. Nah mungkin uh, bagi teman-teman yang magang juga sekarang ada nggak sih semasa pandemi gini yang sambil magang gitu di pemerintah atau di NGO atau di mana gitu? Ada nggak? Setahu aku ada Kak Ada ya, tetap ya. kemarin. Di mana tuh? Sambil magang juga. Iya, tetap ada yang menerima. Setahu aku tuh kemarin teman aku ada di BPN kalau nggak salah, BPN di sini di Purwokerto. Oh, tetap ada ya. Nah, iya artinya mungkin Iya, bagi teman-teman iya tetap ya, ada. gitu, semuanya serba daring, ya harusnya sih bisa dimaksimalkan untuk sambil melakukan kegiatan yang lain gitu. Cuman ya problemnya itu tadi, apakah mungkin di saat sekarang juga Iya. instansi-instansi tertentu mau untuk kemudian menerima orang di luar instansi untuk join di sana, karena kan ya mungkin sekarang serba curiga ke orang gitu ya, maksudnya iya dong harus diakui bahwa kita semua nggak bisa kemudian ke orang yang kayak oke silakan gitu. Nah Iya. kita harus melihat gitu. Nah selain kuliah kegiatan akademik yang sekarang serba daring, mungkin kan juga mungkin teman-teman juga sambil ikut organisasi di luar gitu, apakah itu mungkin himpunan atau sifatnya BEM atau mungkin organisasi sosial di lingkungan teman-teman juga kan sebenarnya banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan gitu kan. Ya kesibukan-kesibukan semacam itu sih yang sebenarnya bagi saya penting gitu untuk kemudian menjadi concern teman-teman juga gitu. Maksudnya dengan tantangan sekarang serba daring, kemudian tetap juga teman-teman harus bisa mengembangkan diri kemampuannya dalam apakah itu ikut lomba-lomba, volunteer atau mungkin ada kesempatan menjadi delegasi, itu kan juga menjadi apa ya sebenarnya bagi aku sih itu sayang banget untuk dilewatkan gitu, karena ketika kita hanya datang ikut kuliah kerjaan tugas selesai ya udah yang didapat cuma itu gitu. Tapi kalau memang uh, teman-teman bisa memaksimalkan apa namanya potensi-potensi atau kesempatan di luar sana kan menjadi poin yang bagus gitu buat teman-teman untuk pengembangan diri teman-teman dan bekal teman-teman juga ke depannya gitu. Termasuk di dalamnya mungkin teman-teman di sini yang sambil wirausaha juga sangat saya pribadi sangat mengapresiasi gitu kalau ada yang misalkan teman-teman yang sambil kuliah tapi juga punya wirausaha sendiri, artinya itu nggak gampang banget untuk dijalani gitu. Apalagi wirausaha kan apa ya
pertanggungjawabannya bukan cuma ke diri sendiri tapi juga ke orang lain juga, entah itu ke customer, entah itu ke pimpinan ataupun yang lainnya gitu kan. Itu menjadi ya itu tantangan, dan tapi kalau teman-teman bisa melakukan itu secara seimbang ya akan menjadi poin yang luar biasa juga gitu sih. Nah mungkin sebelum masuk ke next slide, mungkin teman-teman di sini ada nggak yang mau sedikit sharing mungkin dari sekian banyak kesibukan selama pandemi ini, apa sih yang menjadi kesibukan sekarang selain kuliah gitu? Mungkin dari Titin ataupun teman-teman yang lain mungkin. Ayo deh teman-teman, ada saya tanya ke teman-teman yang dulu deh Kak. Yang lain ya. Coba dari teman-teman apakah ada ya kesibukan yang bisa dibilang berbeda ya Kak, karena kan di era pandemi ini menuntut kita kan biasanya kan kita berkegiatan untuk ketemu orang, atau biasanya kan kita sebagai mahasiswa kan kalau misalkan organisasi ada rapat-rapat atau gimana. Nah mungkin ada yang membedakan dari itu semua ketika pandemi ini datang. Ya gitu. Coba dari teman-teman ada yang mau ingin menceritakan sedikit terkait kesibukannya, kesibukan perkuliahan, kesibukan organisasi di era pandemi ini. Oke, mungkin kalau misalkan masih ada yang sukar nggak apa-apa ya. Mungkin ya saya sih sebenarnya harapannya pengen lihat malu nih Kak. pengen lihat gambaran teman aja. Iya. Maksudnya takutnya kan emang kondisi yang berbeda, tentunya kan kegiatannya beda gitu. Ya, tapi kalau saya pribadi mengamati sih mungkin ya semacam ini gitu ya. Maksudnya nggak jauh-jauh dari itulah gitu. Nah, mungkin next slide. Ya, nah kalau aku pribadi mungkin kalau kita flashback dulu ya gitu, nggak terlalu dibilang sibuk, nggak terlalu sibuk juga. Cuma gini dulu, aku pribadi gitu, aku tuh pengen ketika nanti aku lulus kuliah ya aku nggak cuma dapet selembar ijazah udah selesai gitu. Maksudnya itu kan juga aku yakin tiap mahasiswa yang kuliah juga mendapatkan itu gitu. Cuma apa sih yang membedakan kemudian apa yang aku dapatkan dengan yang lain dapatkan nantinya gitu. Aku pengen ada suatu hal yang lebih gitu bagi aku gitu ya. Nggak harus muluk-muluk sih, tapi at least aku dulu kepengen aku punya organisasi, terus minimal aku punya pengalaman lomba gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Selain tentunya kuliah sama tugas kan itu ya nggak bisa ditawar-tawar lagi, emang itu menjadi satu kewajiban aku sebagai mahasiswa saat itu gitu. Nah akhirnya ya saya memutuskan untuk bergabung, mungkin nggak langsung ke himpunan gitu kan dulu, lebih ke aku ikut ada oprek kepanitiaan, udahlah join aja sekiranya memang saya bisa tertarik di sana, bisa mengikuti, akhirnya udah join aja dulu gitu. Ada beberapa kepanitiaan yang saat itu menjadi menjadi awal banget buat motivasi sih sebenarnya. Selain pengalaman tentunya ada motivasinya juga untuk ternyata ketika kita belajar untuk berorganisasi, untuk kegiatan di luar kampus, banyak banget yang didapatkan gitu. Ada ketemu teman-teman baru, ketemu pandangan-pandangan baru di luar sana, dan ya memberikan input banyak sih yang aku rasakan gitu. Akhirnya memutuskan untuk bergabung dulu di HMJAN, berarti periode berapa ya, 2017, 2016, 2017 kali ya, aku lupa sih pastinya, ya 2017 intinya. Saat itu sebagai staf bidang humas ya, memang kalau saya dulu lebih senang di sana kayak ketemu orang, terus ya gitu-gitulah. Aku lebih seneng yang kayak gitu. Akhirnya
di Humas tahun 2017, kemudian 2018 saya memutuskan untuk saya lanjut lagi, dan saat itu menjadi tantangan sih sebenarnya buat aku pribadi gitu, ketika saat itu saya diamanatkan untuk bergerak di bidang penalaran gitu, yang notabene-nya itu menjadi bidang yang nggak terlalu diminati juga untuk banyak teman-teman mahasiswa, untuk banyak orang juga nggak terlalu nyaman, tapi gimana caranya aku juga harus bisa membawa aku di sana dan membawa teman-teman untuk nyaman di sana gitu kan. Nah selain itu juga ternyata karena saya dulu dapat beasiswa dari Bank Indonesia juga, akhirnya konsekuensi lain juga aku harus tergabung juga nih di Genbi gitu kan. Yang jelas itu menjadi menambah menambah beban sebenarnya sih, beban tanggung jawab buat aku untuk gimana membagi antara sektor akademik, kuliah, tugas, terus di himpunan, terus juga ada di luar itu ada Genbi gitu kan. Meskipun nggak terlalu sibuk-sibuk banget sebenarnya, cuma gimana pun itu ada hubungannya dengan orang lain, dan itu tanggung jawab juga kan buat kita gitu. Nah selain itu juga karena tadi di awal goals saya lebih kepengen ke aku punya bekal yang lain nih selain kuliah dan organisasi. Jadi akhirnya dulu juga sempat ikut delegasi, terus ikut lomba juga, ya meskipun kayak niat awalnya kayaknya untuk udahlah iseng-iseng dulu aja, yang penting aku nggak penasaran gitu, meskipun dibilang gagal dalam tanda kutip, tapi mending saya gagal tapi karena mencoba, daripada memang saya gagal tapi karena nggak mencoba gitu. Akhirnya ya saya berusaha untuk mengambil peluang-peluang di luar itu gitu, antara akademik, organisasi, pengembangan diri gitu. Konsekuensinya ya itu lebih kepada tanggung jawab untuk membagi waktu antara untuk kuliah, untuk tugas, untuk di luar itu, baik organisasi ataupun ketika saya sedang punya tanggung jawab untuk mau ikut lomba, delegasi dan lain-lain, itu kan juga memakan waktu yang cukup. Dan itu ya akhirnya dibilang sibuk banget enggak sebenarnya, cuma itu harus bisa bagi waktu lah intinya gitu. Itu sih. Nextnya mungkin. Nah, berangkat dari itu, kalau dari aku pribadi, setelah apa yang aku lakukan saat itu, akhirnya berusaha untuk oke, kalau memang aku menjalani hari-hari aku saat itu sesuai dengan biasanya zona nyaman aku, tentunya semua kegiatan nggak akan kepegang gitu kan. Akhirnya aku cuma dapat kuliah ya seselesainya, sebisanya, terus kemudian kalaupun aku ada kegiatan organisasi juga aku kan menjalani dengan ya udah, yang penting ada aja gitu. Tapi jauh dari itu aku perlu perlu langkah lain untuk mendapatkan untuk mengatur semua yang menjadi komitmen aku itu. Aku perlu yang namanya manajemen waktu gitu saat itu. Nah mungkin nextnya, kalau bagi aku manajemen waktu itu lebih kepada uh, komitmen ke diri aku sendiri gitu, untuk gimana memprioritaskan waktu, menjadwalkan waktu, dan melaksanakan tanggung jawab aku itu ke diri aku sendiri sebagai individu ataupun dalam hubungannya aku dengan orang lain gitu. Karena tadi kalau misalkan kuliah ya mungkin pertanggungjawaban kita hanya ke kita diri sendiri, tapi ketika kita memutuskan untuk punya kegiatan di luar kuliah kayak semacam organisasi, terus kemudian kita punya project-project lain di luar itu kan, itu ada tanggung jawab kita ke orang lain juga. Makanya itu tadi manajemen waktu penting untuk kesana, agar waktu yang kita miliki kan bukan cuma milik kita sendiri, tapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, ada waktu orang lain juga yang kita pakai secara bersama-sama gitu. Makanya bagi aku itu manajemen waktu itu sangat penting gitu. Itu sebelum lanjut mungkin pemaparan aku terlalu cepat nggak? Atau mungkin susah dimengerti bagi teman-teman? Enggak, Kak, biasa aja. Aman ya?
Nggak, maksudnya kalau memang sekiranya terlalu cepat Kalau atau dari aku, ya aman, Kak. kalau memang terlalu Aman, cepat, Kak. boleh kok dipotong, nggak masalah maksudnya. Biar nggak terlalu kaku juga kan jadinya gitu. Itu kalau versi apa ya, manajemen waktu versi aku sendiri gitu kan. Nah mungkin di luar sana kan tiap orang tentunya punya apa ya, punya definisi masing-masing gitu. Kalau aku pribadi mendefinisikannya gitu sih. Next slide mungkin. Nah, kalau aku pribadi gitu ya, tips manajemen waktu versi aku sendiri gitu. Kalau dulu sih aku termasuk orang yang nggak ya udah asal datang aja gitu, tapi aku lebih kepada apa ya, lebih senang untuk memprioritaskan, membuat list dulu sih, kayak kenali dulu kegiatan yang aku jalani saat ini tuh apa aja sih sebenarnya gitu. Maksudnya biar kita juga punya arah. Maksudnya selain 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 saat itu kuliah, ya udah, maksudnya apa sih di luar kuliah itu gitu, biar kita berusaha untuk kenali dulu apa sih kegiatan kita gitu, apa aja mungkin di lingkungan sekitar rumah, di kampus atau sebagainya gitu. Nah, sebenarnya simpelnya itu lebih kepada buat to do list gitu. Mungkin dulu bagi teman-teman yang ikut PKKM dulu kan diajarkan untuk membuat to do list, ya nggak harus secara spesifik sih, mungkin kalau nggak harus spesifik yang dari sekian menit ngapain, tapi paling nggak tahu dulu hari seminggu ini aku punya agenda apa aja, terus hari ini agenda aku apa aja nih yang harus diselesaikan hari ini gitu. To do list kasar dulu aja gitu, nggak harus yang gitu. Bahkan kalau aku sih lebih senang bikin notes di laptop dulu ya, kayak bikin catatan aja agenda hari ini aku mau ngapain aja nih gitu. Misalkan pagi jam 9.40 aku ada kuliah, terus nanti ada kuliah lagi jam 15.30, terus nanti siangnya ternyata ada rapat bidang gitu. Nah mungkin malamnya ada rapat kepanitiaan gitu. Sesimpel itu dulu aja bikin to-do listnya gitu, nggak harus kasar banget yang 30 menit ke kampus, terus kemudian 15 menit makan di kantin gitu. Nggak harus sesimpel itu sih, nggak harus serumit itu, tapi paling nggak punya gambaran dulu aja kegiatan aku itu apa aja dan kapan aja sih waktunya gitu. Nah, setelah punya apa ya, setelah kita bisa mengenali kegiatan kita harian terutama dan buat to-do list yang kasar itu, kita bisa, kalau aku pribadi lebih senang menghitung mundur waktu gitu. Karena kan misalkan aku udah kuliah jam 9.40, agenda aku pertama adalah kuliah jam 9.40. Nah, aku hitung mundur nih, supaya aku nggak telat, aku hitung mundur biasanya kayak perjalanan aku untuk ke kampus setengah jam. Berarti minimal 9.40 ini aku kurangi setengah jam, ya 9.10 atau mungkin jam 9 aku berangkat nih dari rumah untuk perjalanan kan. Nah, itu berangkat. Aku butuh waktu mandi, sarapan, dan persiapan mungkin sejam gitu, katakanlah. Berarti paling nggak jam 8 aku udah mulai prepare gitu. Nah, sebelum jam 8 itu yang memang aku punya waktu untuk ngapain aja gitu. Jadi aku sih lebih seneng kayak gitu untuk membuat planning harian gitu. Maksudnya biar agenda kita pagi itu nggak berantakan, karena kalau misalnya kita udah pagi udah molor, udah berantakan, ke belakangnya sih kalau kalau aku pribadi lebih kacau jadinya gitu, kayak pagi udah terburu-buru, udah nggak fokus, akhirnya ke belakangnya juga mundur semua gitu. Akhirnya aku perlu untuk menghitung mundur waktu yang aku perlukan untuk persiapan berapa menit, perjalanan berapa menit, jadi aku punya waktu free-nya itu di mananya gitu. Terus yang ketiga, memanfaatkan celah waktu kosong sih gitu, karena kayak tadi misalkan aku udah kuliah 9.40 sampai jam 12 katakanlah. Nah, selama jam 12 sampai jam 3 ternyata nggak ada kuliah nih, free. Nah, bisa aku manfaatkan buat hal-hal lain, kayak dulu sih aku lebih seringnya nongkrong ya, nongkrong di Perjur, MAP. Nah, mungkin teman-teman yang saat itu masih sambil kuliah offline yang sempat ketemu aku di sana ya, karena dalam rangka itu aja, kayak waktu kosong kuliah akhirnya aku lebih seneng nongkrong di Perjur atau MAP, karena ya memang selain di sana koneksinya cukup cepat, ya nyaman juga tempatnya untuk stay di sana dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah,
waktu-waktu kosong itu sih aku lebih banyak gunakan untuk ngerjain tugas. Jadi kadang dulu kan aku nggak kos ya, akhirnya aku nggak bisa sefleksibel waktunya teman-teman yang mungkin dari jam 9 sampai jam 12 kuliah, jam 12 mungkin pulang dulu ke kosan, berangkat lagi jam 3 ke kampus, bisa fleksibel kayak gitu. Nah karena aku dulu nggak kos, yang harus makan waktu perjalanan 30 menit, akhirnya aku nggak sefleksibel itu. Aku perlu ya selama tentang waktu, setelah itu harus aku gunakan semaksimal mungkin untuk aku di kampus tanpa harus pulang, biar hemat waktu, hemat tenaga, hemat bensin dan lain-lain gitu kan. Jadi ya udah aku maksimalkan waktunya di kampus gitu, aku ngerjain tugas, akhirnya di waktu celah-celah kosong itu biar ketika aku malam pulang malam di rumah, paling nggak aku sudah punya bahan untuk tugas secara kasar ataupun referensinya gitu. Aku dulu lebih seneng waktu-waktu celah kosong itu digunakan untuk kayak download referensi, mungkin misalkan oh tadi aku kuliah dapat tugas ini, jadi kira-kira referensi aku butuhkan bacaan yang mengarah kemana sih gitu, jadi aku cari dulu referensinya ke sana gitu kan. Atau mungkin kalau waktunya sempat sekalian aja bikin tugas secara kasarnya dulu, bikin layoutnya aja gitu, biar nanti untuk memaksimalkan tugasnya aku bisa selesaikan di rumah gitu, paling nggak aku udah punya gambaran kasarnya gitu. Nah yang nggak kalah penting juga bagi aku adalah belajar untuk menghargai waktu sih, itu yang penting. Karena waktu kita kan kadang yang kita gunakan bukan cuma waktu kita pribadi, tapi ketika kita hubungan dengan orang lain ya ada waktu orang lain juga yang dipakai dalam kegiatan itu gitu. Dan ini kalau aku pribadi kadang lebih jengkelnya mungkin ke teman-teman di situ ya. Kadang dulu mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah seproject sama aku, bidang sama aku gitu, aku cukup kayak ayo dong kita on time gitu, ayo dong kita apa namanya ya waktunya ketika kita sepakati jamnya, paling enggak itu yang kita lakukan gitu. Karena bagi aku prinsipnya ketika hubungan kita dengan orang lain ya ada waktu orang lain yang kita gunakan juga gitu. Dan kita nggak tahu, misalkan hari itu aku rapat dengan Titin misal, nah ternyata hari itu Titin tuh agendanya lagi padat banget, lagi banyak banget. Habis rapat dengan aku mungkin ada mau servis motor, habis servis motor mungkin Titin mau kontrol gigi. Nah habis itu Titin kontrol gigi mau ada ngerjain tugas, ada kuliah lagi gitu kan. Nah ketika Titin rapat dengan aku ternyata waktunya molor, nah otomatis ketika aku datangnya molor, Titin juga ikut molor, dan agenda Titin sebelah itu kan ikut molor juga akhirnya gitu. Aku sih dulu mikirnya gitu. Jadi semaksimal mungkin ketika kita berusaha untuk on time, kita juga berusaha untuk menghargai waktunya orang lain untuk menyempatkan ke kita gitu. Karena kasihan juga kan, kita nggak pernah tahu dong, maksudnya teman-teman atau mungkin orang lain yang kita ajak untuk komunikasi semenyempatkan apa sih gitu. Jadi belajarlah untuk menghargai waktu sih kalau bagi aku gitu dulu prinsipnya. Terus yang nggak kalah penting adalah istirahat yang cukup. Mungkin aku juga jarang banget yang begadang sampai jam 1 baru tidur, jam 1:30 tidur, jam 12 tidur, jarang banget baru tidur gitu. Ya maksimal jam 11, jam 11:30 aku harus tidur gitu sih dulu mikirnya, karena biar besoknya aku punya agenda lain, aku lebih fresh gitu. Jadi aku nggak kacau waktunya gitu. Kalau misalkan istirahat udah berantakan, kayak misalkan aku begadang tidur jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 2:30 pagi, besoknya aku bangun kesiangan, kuliah kesiangan, pasti kedepannya juga akan berantakan lagi sih gitu. Jadi kalau tips dari aku mungkin sesimpel itu dulu sih sebenarnya gitu, nggak harus yang mateng banget harus gimana, tapi paling nggak ketika kita untuk menghargai waktu itu bisa, untuk mengatur waktu yang kita punya itu bisa, kenali dulu kegiatan kita apa, kita plotting waktu-waktunya kapan aja, terus kita berusaha untuk komitmen terhadap waktu yang kita plotting itu. Bagi aku sih insya Allah semua agenda yang kita pegang nggak akan berantakan gitu. Paling nggak kita bisa menghadiri semua gitu, meskipun ya aku akui untuk mengatur banyak kegiatan itu nggak bisa semuanya maksimal, tapi paling nggak kita
kita bisa menghadiri dulu di sananya. Terus masalah hasilnya nanti mau belum maksimal, mau baru kita setengah di sana juga, paling enggak kita apa ya namanya, bisa dulu gitu. Karena kalau untuk hasil kan tergantung kita memprioritaskan dulu hari itu, kita lebih prioritaskan lebih penting agenda yang mana, maka kita akan lebih fokus di sana gitu. Aku sih justru gitu. Itu versi aku ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang kondisinya beda dalam keadaan yang kuliah online, kemudian ada rapat online, terus kemudian ada tugas online, kan tantangannya justru jauh lebih berat ya. Karena aku pribadi sekarang juga ngerasain Zoom meeting sekarang ada beberapa kali gitu, sering ke skip gitu karena kita nggak datang langsung di sana, dan itu potensi untuk kita terlewatkan justru lebih banyak gitu. Maka di masa pandemi kayak gini juga menurut aku penting banget untuk apa ya, time management itu untuk diatur gitu. Itu sih versi aku ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sekiranya apa ya, bermanfaat, mau dipakai silahkan, saya sangat senang. Tapi kalau misalkan oh ini nggak cocok dengan tipe aku yang kayak gini, ya nggak harus kayak gitu, nggak apa-apa. Tentunya kan masing-masing orang punya cara sendiri untuk mengatur bagaimana itu waktu yang dimiliki gitu sih. Begitu teman-teman, mungkin lebih banyak sharing aja sih aku kepenginnya gitu, karena kalau kayak gini kayaknya kelihatan kaku banget gitu ya. Gitu sih dari aku. Saya kembalikan ke Titin dan teman-teman semua. Ya, oke Kak. Ya, makasih Kak atas pemaparan materinya, yaitu terkait tentang time management. Di sini yang aku dapat dan aku bisa simpulkan, yaitu bagaimana time management menurut Kakak Full, yaitu bagaimana kita bisa yang pertamanya komitmen dan menghargai waktu itu sendiri. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa langsung masuk ke sharing-sharing aja ya Kak. Ya, itu aja. Aku lebih senang banyakkan di sharing aja, maksud biar kita juga apa ya, lebih memiliki dua arah gitu, jangan cuma satu arah gitu. Ya, ya. Mungkin ya dari teman-teman aku persilahkan dulu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin kita sharing terkait time management ini? Aku mau nanya. Ya. Ya, dari Kakak Full. boleh. Ya, Arini silakan. Aku Arini dari AP17. Aku mau bertanya Kak, gimana sih Kakak Full menerapkan manajemen waktu di pekerjaan yang sekarang? Karena jelas di dunia pekerjaan kan akan lebih kompleks dan target perusahaan tuh juga banyak. Dan berdasarkan pengalaman aku juga, ketika wawancara di internship perusahaan itu, manajemen waktu seringkali dipertanyakan kepada kita. Jadi aku mau tahu gimana sih caranya Kakak Full menerapkan manajemen waktu di pekerjaan yang sekarang. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Arini. Maksudnya, wah pertanyaannya luar biasa banget ya. Maksudnya, aku suka maksudnya visioner banget ke depan gitu ya. Ini langsung dijawab aja ya ini ya. Iya, boleh Kak, langsung dijawab aja. Kalau dari aku, ya yang pertama saya sangat sepakat bahwa tiap kali kita interview untuk pekerjaan, apakah itu di sektor private ataupun di government gitu ya, itu time management itu menjadi salah satu menjadi yang paling dikulik bagi interviewer gitu. Dulu ketika saya sempat di swasta gitu ya, di BUMN, hal yang pertama ditanyakan adalah apa sih kesibukan aku selama kuliah gitu. Maksudnya aku kuliah ngapain aja selama 4 tahun gitu. Apa yang aku dapetin gitu. Dan arah si interviewer ini menanyakan itu tentunya adalah untuk tahu apa sih kesibukan kita di luar kuliah gitu kan. Nah, setelah dijelaskan kesibukannya A, B, C, D, E gitu kan. Nah, pasti mereka akan menanyakan,
bagaimana kita bisa membagi waktu kita selama 24 jam ini untuk kuliah dan untuk kegiatan di luar kuliah gitu. Itu pasti selalu dikulik sampai benar-benar kamu di bidang apa dulu, di organisasinya, ketika kamu ikut volunteer ngapain aja gitu, cara bagi waktu dengan kuliahnya gimana itu gitu. Terus dan juga yang interview aku yang kedua di pemerintahan juga sama, itu menjadi fokus mereka juga untuk menanyakan bagaimana sih manajemen waktunya kita selama kita kuliah dan setelah kuliah. Waktu itu yang ditanyakan adalah 2 tahun setelah kuliah aku ngapain aja, dan selama kuliah aku ngapain aja dan bagaimana bagi waktunya gitu kan. Gitu. Nah, kalau dulu ketika aku ditanya gitu ya, aku jelaskan sama seperti yang ke teman-teman tadi jelaskan, bahwa aku bikin prioritas kegiatan, bikin list, aku bikin to-do list, terus menghitung mundur waktu dan lain-lainnya gitu. Sama yang seperti teman-teman tadi, sama yang seperti aku jelaskan ke teman-teman gitu. Cuman kalau sekarang setelah bekerja, ternyata sebenarnya nggak jauh beda. Cuman yang membedakan adalah tantangan sekarang adalah semuanya serba online gitu. Sekarang Zoom meeting bisa sehari itu 4 kali, 3 kali, dan itu kadang waktunya bentrokan bareng-bareng gitu. Jadi kadang bahkan nggak jarang kita Zoom meeting dengan 2 perangkat gitu, kayak satu dengan laptop, satu dengan HP, atau mungkin gitulah pokoknya. Tapi ya jelas lebih kompleks ya. Cuma kalau aku bagi waktunya yang jelas, minimal aku berusaha untuk tidak nge-skip agenda rapat gitu. Misalkan hari ini aku ada rapat apa aja sih, aku masih dengan menggunakan kayak misalkan aku di bidang ini aku dikasih tanggung jawab untuk ini, nanti ada Zoom meeting bahas tentang ini jam sekian gitu, nanti jam berikutnya ada pembahasan ini gitu. Dan tentunya uh, bukan cuma kita datang ke Zoom meeting tapi kita fokus di sana, bahkan kita sambil Zoom meeting sambil ngerjain kerjaan yang lain juga gitu. Jadi multitasking itu penting banget buat teman-teman. Ya gitu intinya, kita minimal, kalau menurut aku sih minimal berusaha dulu buat listnya. Kita tahu dulu, kenali dulu apa sih agenda kita hari itu gitu, biar nanti kita nggak bingung ini agenda aku apa aja sih sebenarnya gitu. Kita bikin list dulu, terus habis itu baru dispesifikkan agenda hari ini, rapat A jam berapa bahas apa, rapat B bahas apa jam berapa gitu. Terus ketika ada waktu istirahat, maksimalkan waktu itu sebaik-baiknya gitu. Kita istirahat, nggak usah neko-neko yang mau ngapain, karena waktu istirahat yang kita miliki gitu, katakanlah sekarang aku istirahat 1 jam, itu terasanya sebenarnya sangat singkat gitu ketika dipraktekkan gitu. Baru juga istirahat, baru juga sholat, makan, kepengen layar-layar dulu, tiba-tiba harus udah mulai lagi gitu. Jadi bikin dulu listnya, terus kemudian habis bikin listnya dispesifikkan dengan agendanya dan jamnya. Paling nggak kita tahu kita nanti jam sekian mau bahas apa, kita nggak keder sendiri gitu. Habis itu ketika kita punya waktu beristirahat, maksimalkan semaksimal mungkin gitu. Gitu sih mungkin dari aku Arini, semoga menjawab ya, atau mungkin ada yang mau diperjelas lagi. Iya, gimana Arini? Ya, makasih Kak Kaful untuk penjelasannya, perbedaan dari BUMN dan swasta ya Kak. Berarti perlu adanya agenda dari general per bulan, terus dikerucutkan jadi per minggu dan per hari gitu ya Kak. Jadi kita tahu selama sebulan itu kita harus ngapain aja, dan seenggaknya kita tuh ada waktu-waktu yang kita bisa harus istirahat dan harus bisa membagi waktu dengan yang lainnya. Sebenarnya nggak harus secara in general selama agenda sebulan sih ya. Kalau aku soalnya kan kadang ada juga kita agenda-agenda yang sifatnya baru dikasih tahu H-1 atau mungkin hari itu juga baru dikasih tahu. Tapi minimal kita tahu dulu posisi kita itu, tanggung jawab kita ada di bagian mana aja gitu. Kayak sekarang misalkan aku sekarang dapat
tanggung jawab di 4 bidang. Nah, 4 bidang ini aku harus kenali dulu nih, oh 4 bidang ini ternyata yang bidang 1 bulan ini baru mulai persiapan sosialisasi. Bidang satunya lagi bulan ini ternyata udah berjalan kegiatannya. Terus bidang yang satu lagi masih dalam pembangunan sistem. Jadi kalau untuk secara per bulan mungkin yang penting kenali dulu kita di bagian mananya. Tapi minimal itu selama harian kita itu jelas kayak hari ini kita agendanya ngapain, A, B, C, D, E, terus atau mungkin kalau udah dikasih tahu agenda besoknya mau ngapain, kita notes dulu sih gitu. Gitu sih, syukur-syukur ya kalau memang semuanya kegiatannya udah jelas in general selama sebulan, seminggu, itu akan lebih bagus. Cuma minimal ketika kita udah tahu agenda kita apa aja di waktu-waktu terdekat, langsung aja kita tulis dulu gitu biar nggak ke skip sih. Gitu Arini. Iya, gimana hari ini? Ada yang mau diperdalam lagi? Makasih banyak Kak Kaful ilmunya akan aku terapkan di kemudian hari. Seneng dengar pendapat dari Kak Kaful juga. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Arini. Semoga sharing aja sih. Siapa tahu teman-teman juga punya strategi yang jauh lebih bisa diaplikasikan gitu. Kak, ya itu aku mau mungkin tanya dong. bisa buat ya dari Yeti. ya Yeti. Ya Kak, halo, aku Halo, Yeti. Aku Yeti. mau tanya sih, ini kan aku sekarang udah masuk di semester akhir ya, dan lagi nyusun tugas akhir. Nah, dari Kak Kaful sendiri, boleh nggak sih ngasih tips and trick kayak gimana sih kita menyusun time management buat apa ya? Kayak biar tetap semangat gitu ngerjain skripsi. Terus itu kan maksudnya susah banget sih kalau jujur kayak untuk nyusun skripsi kan butuh time management juga kan yang pasti biar kejar target kayak gitu sih. Kasih. Ya, terima kasih Yeti. Ya, Amin ya. ya. Waktu-waktu kritis saat kuliah salah satunya adalah di bagian penyusunan skripsi karena ya faktornya banyak sebenarnya ya. Maksudnya bukan cuma perkara waktu. Kadang ketika kita udah sebegitu niat nyusun jadwal, punya agenda, tapi kadang ada hal-hal di eksternal di luar itu yang ternyata nggak support kita gitu. Tapi yang pasti menurut aku yang pertama kita berusaha dulu tadi, komitmen itu penting banget. Kayak misalkan dulu aku niatnya itu aku pengen wisuda paling molor itu di September 2019. Syukur-syukur bisa di Juni atau Maret gitu kan. Itu dulu agendanya. Nah, seperti biasa, maka aku harus hitung mundur dulu supaya untuk nyampe ke sana. Aku kadang sambil mikir-mikir sebenarnya skripsi itu selama apa sih untuk pengerjaannya gitu. Makanya aku dulu lebih ngerancang yang kayaknya ketika aku berpotensi nanti untuk punya banyak hambatan di eksternal, kayaknya paling nggak aku harus memulainya lebih gasing gitu. Makanya dulu selesai KKN di bulan Agustus 2000 berapa berarti 2018, aku Agustus 2018 selesai KKN, minggu pertama September yang aku kejar adalah ngajuin outline dulu kan. Itu target aku itu dulu. Karena ketika outline aku udah di ACC, aku dapat pembimbing, maka aku akan lebih cepat untuk running ngerjain skripsinya gitu. Ya, meskipun banyak faktor di luar sana kayak misalkan dosennya sibuk, terus informan kita yang nggak pernah bisa, terus ternyata ada halangan hari libur atau apa segala macem, tapi minimal kita memulai aja dulu gitu. Karena ketika emang kita mulai dulu, paling nggak ketika ada hambatan kita udah di backup di awal-awal, kita udah lebih cepat masuknya gitu. Nah, setelah aku ngajuin agenda aku pertama adalah ngajuin outline lebih cepat, maka aku adalah menargetkan minimal hari itu aku ada yang ditulis gitu. Karena jujur aku juga sempat skip skripsi selama sebulan kali, ada saat itu di bulan apa ya,
Januari ke Februari mungkin, atau Februari ke Maret ya. Pokoknya ada 1 bulan yang aku juga sempat skip skripsi ya, karena emang stres sebenarnya ya, kayak skripsi cukup bikin aku stres. Jadi, waduh, ya gitu kan. Akhirnya paling nggak minimal aku mengerjakan dulu hari itu, ada yang aku tulis, entah cuma setengah halaman, entah cuma 1 halaman, entah hari itu aku cuma bikin tabel, entah hari itu aku cuma ngebenerin numbering, cuma ngebenerin halaman dan sebagainya. Paling nggak hari itu ada progres kemajuan deskripsi aku meskipun cuma 1 halaman gitu. Nah, ketika itu sudah di awal-awal kerasa berat sih, emang aku juga dulu ngerasa gitu, nggak gampang banget untuk dilakukan. Tapi ketika kita untuk berusaha untuk masuk di sana dan kita ingat goals kita, pasti kita akan terbiasa konsisten dengan nggak harus langsung bagus kata-kata yang kita bikin, tapi minimal aku ngerti dulu, aku mau ngetik ini arahnya ke sini, bikin aja dulu bahasa kita. Nanti setelah kita baca lagi, mungkin bahasa yang lebih enak kayak gini kali ya. Nanti besoknya lagi ketika kita baca ulang, mungkin ini ada yang pemaknaannya ganda, ganti aja maksudnya aku kan kayak gini gitu. Jadi jangan takut untuk kemudian menuliskan sih menurut aku, karena skripsi kan basicnya emang nulis ya. Jadi kalau emang kita nggak berusaha untuk mulai nulis itu, ya kita akan susah untuk mengikuti itu gitu. Terus juga itu tadi, aku nggak pernah begadang yang lewat jam 12. Maksimal jam 12 banget aku harus udah tidur gitu. Karena ketika aku lewat jam 12 pasti aku udah mata udah nggak ngantuk lagi kan, biasanya udah jam 1 udah, ketika udah melek ya udah melek terus sampai pagi. Nanti siangnya baru ngantuk, padahal siang itu yang harusnya lebih produktif buat aku gitu. Maksimalkan waktu istirahat, waktunya ngerjain gitu. Nah, dulu aku lebih seneng ngerjain di perpus, cuma karena mungkin sekarang teman-teman kondisinya beda di rumah gitu ya. Ya syukur-syukur di rumah juga teman-teman nyaman. Maksudnya kalau dulu aku nggak betah di rumah ya di kampus, makanya kan. Nah, kalau teman-teman maksimalkan di rumah ya itu justru akan jauh lebih enak sih. Dan komunikasikan juga ke orang rumah gitu. Dulu aku ketika ngerjain di rumah, aku selalu bilang dulu, aku mau ngerjain skripsi dulu, jadi kalau bisa jangan diganggu dulu ya. Pastinya kan kalau aku mau makan pasti aku keluar, kalau aku mau butuh minum aku pasti ngambil sendiri ke belakang gitu, nggak harus yang digedor-gedor pintunya, ayo makan dulu gitu. Justru kan kadang kita lagi ngerjain tiba-tiba diganggu untuk ayo makan dulu, ayo mandi dulu gitu. Aku dulu bilang gitu dulu sih ke orang rumah, kayak aku mau ngerjain ini dulu, nanti pas kalaupun waktunya mandi aku pasti mandi, kalau waktunya makan aku lapar pasti aku makan gitu. Yang penting satu tuh fokus aku adalah aku skripsi pengen cepat selesai gitu sih. Terus kalau berkaitan dengan manajemen waktu ya gitu sih, kita harus benar-benar komitmen dengan apa yang kita kerjakan dan punya target gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang nyusun proposal ya, uh, targetnya bab 1 dulu diselesaikan, jangan lupa untuk konsul, karena kadang meskipun kita sungkan konsul untuk akhirnya mendapatkan banyak revisi, tapi kalau kita nggak konsul ya kita nggak pernah akan selesai. Salah satu tahap untuk capai selesai itu kita harus konsul dulu, harus dimarah-marahin dosen dulu. Mungkin aku juga pernah dimarah-marahin gitu gitu. Terus ya gitu sih paling kalau dari aku. Justru kalau dari aku dulu lebih banyak kendalanya di faktor eksternal skripsi sih. Jadi kalau time management hanya seputar gitu sih. Itu Yeti, atau mungkin mau ada yang kurang jelas? Iya, Yeti. Jelas sih, Kak. Apa ada yang ingin ditanyakan lebih dalam? Kalau dari aku cukup jelas sih, Kak. Makasih, Kak. Ya, intinya sih kalau masalah skripsi ya, kita nggak harus menyamakan standar waktu kita dengan standar waktu orang lain gitu. Karena kan pastinya waktunya beda-beda gitu. Tantangannya beda-beda, yang kita punya beda-beda juga. Jadi ya selagi kita sudah berusaha maksimal, kalaupun nyatanya kalian merasa insecure, aduh kok si motivasi, tapi ketika itu menjadi beban buat kalian ya kalian juga harus sadar bahwa tiap-tiap orang punya waktunya masing-masing gitu. Tantangannya kan beda-beda juga, bahkan kasus yang dihadapi satu orang dengan orang lain kan juga beda-beda. Mungkin si dia lebih lancar di eksternalnya,
terhambat, atau mungkin mereka punya pengalaman lebih di sana, akhirnya mereka bisa lebih cepat mengerjainnya gitu. Jadi yang penting kita udah berusaha untuk ngatur waktunya semaksimal mungkin. Masalah nanti selesainya mau gimana, mau kapan selesainya, ya tiap orang punya waktunya masing-masing kok gitu. Biar nggak stres di skripsinya gitu tujuannya gitu. Iya Kak, mungkin yang dari 2 pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman saya itu, yaitu terkait yang pertama itu tentang dunia kerja ya Kak. Bagaimana kita kalau misalkan mengatur di dunia kerja itu, kita terlebih dahulu pahami dulu apa itu kegiatan yang kita dapatkan. Nah dari situ kita baru bisa istilahnya mengelis apa yang harus kita kerjakan kemudian hari. Nah terus habis itu ketika kita untuk saat ini kan di waktunya di semester kita ini yang angkatan 2017 itu sedang menyusun tugas akhir, di mana setiap orang itu pasti memiliki waktunya sendiri, yaitu untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu. Ya, untuk yang lainnya mungkin yang dari 2018 atau 19 mungkin ada yang mau ingin ditanyakan terkait tentang, kan kali teman-teman di sini berarti lagi semester 6 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahannya di semester 6, bagaimana cara mengatur waktunya di semester 6 itu gimana? Boleh silahkan di sharing-sharing terkait di semester 6-nya itu. Ya, silakan teman-teman. Mungkin semester 6 ini justru yang lagi puncak-puncak pusingnya kuliah sih biasanya. Iya, Kak. Pusingnya kuliah. Semester 5, semester 6. Oh ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, ini sih kalau dari aku, akhirnya ngapain sih ikut capek-capek ikut organisasi, buang-buang waktu gitu. Tapi justru yang aku dapatkan sebaliknya gitu. Di sana justru aku jauh lebih mendapatkan banyak kegiatan sekaligus gitu. Sambil rapat, sambil cari pengalaman, tapi kadang juga sambil sharing pengetahuan dengan teman-teman yang lain juga. Jadi akhirnya kadang lebih ke kalian udah ngerjain tugas yang ini tuh maksudnya gimana sih? Kalau referensinya kayak gini bisa nggak? Atau mungkin buat diskusi-diskusi menjelang ujian gitu. Justru di sana waktu kita bisa dimaksimalkan sih kalau aku ya rasanya. Nggak yang justru ikut organisasi malah mengebuang-buang waktu gitu. Itu kalau aku sih ngerasanya gitu. Jadi pesan dari aku sih buat teman-teman jangan takut untuk kemudian ikut organisasi ataupun terlibat di banyak kegiatan. Yang penting kuncinya teman-teman suka gitu. Kalau teman-teman suka dan udah menikmati di sana, pasti yang teman-teman dapatkan bukan cuma capek itu yang orang-orang bilang, tapi ada banyak banget yang jauh lebih besar dari rasa capek itu yang kalian dapatkan gitu. Gitu sih. Iya. Yang penting mah intinya bagaimana kita bisa pinter-pinter mengatur itu semua. Begitu. Ya, dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tentang bagaimana kita bisa mengatur waktu yang baik itu gimana? Kayaknya yang dari... Halo Kak, aku mau nanya. Oh iya, Irma, silakan. Ya, aku Irma, kamu mau nanya. Halo Irma. Halo Titin. Silakan Irma. Ya. Kan
biasanya tuh aku bikin to-do list gitu kan, rencana yang mau aku lakukan itu apa aja. Tapi pada saat eksekusinya itu kadang tidak berjalan. Gimana sih Kak cara mengatasinya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, PR berat sih emang. Ya untuk awal-awal emang apa ya, agak berat untuk dijalani. Cuma kalau aku sih biasanya memulainya itu tadi, apa ya, yang aku list dulu jangan yang terlalu spesifik dulu deh gitu. Misalkan jangan terlalu spesifik yang nanti aku mau belanja, mau ini, tapi kegiatan besarnya dulu aja gitu, yang sekiranya itu memakan banyak waktu dan pikiran gitu. Kayak kuliah kan jelas ya dibikin to-do list dulu, dan nggak mungkin kita kelewat kuliah, harusnya sih nggak mungkin kelewat kuliah ya. Terus mungkin rapat di luar kuliah, misalkan kalian lagi ada project, misalkan ini workspace ada rapat lagi jam berapa sih gitu. Terus oh iya aku punya tugas gitu, mungkin tugasnya ntar deh malaman gitu. Nah minimal yang to-do list yang kayak gitu dulu. Kalau dulu kan kita waktu di awal-awal kuliah PKKM diajarinkannya yang spesifik, misalkan jam 5 sampai jam 6 kita apa ya, waktunya beres-beres kamar. Jam 6 sampai jam 7 olahraga pagi, jam 7 sampai jam setengah 8 sarapan, setengah 8 sampai jam 8 kita mandi gitu. Nggak harus spesifik itu sih kalau dari aku buat awal-awal, tapi paling nggak kegiatan yang cukup menyita waktu sama pikiran dulu gitu. Itu dulu sih Irma. Kalau memang kegiatan besar udah bisa dihandle, yang udah mulai nggak ke skip, baru kemudian itu tadi hitung mundur waktunya. Nanti hitung mundur yang kayak persiapan 15 menit setelah 15 menit ini mau ngapain lagi gitu. Nanti akan kena semua sih menurut aku. Baru tuh tulis yang spesifik. Kalau aku gitu Irma. Iya Kak, makasih. Semoga biasanya kalau yang ya pas PKKM gitu ya Kak diajarinnya spesifik banget ya. yang spesifik banget. Mungkin Irma yang selama ini bikin yang semacam itu atau yang kayak gimana? Biasanya aku misalnya aku kan lagi garap ini nih skripsi. Misalnya ini kalau yang kayak lebih pada ini sih ya. Mengupgrade aja ketika sekiranya nanti ada yang ke skip kan, mau nggak mau kita harus mengupgrade jadwal, dan itu jangan skip nih kayak males gitu, aja dulu gitu. Dan itu komitmen dulu ke waktunya, kayak minimal dulu kalau misalkan aduh minggu ini aku harus ke perpus, ya minimal aku ke kampus dulu deh, paling nggak kan nanti kalau ke perpus jadi ingat aku kan mau ke perpus gitu. Itu sih mungkin ya. Iya Kak, makasih ya. Terima kasih. Rumini. Ayo teman-teman lain. Dari ya sekalian apa ya? Iya. Wah. Halo, tes. Buat teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanya lagi? Ya, mau nanya sih. Ya. Jadi mungkin nggak tepat banget sama, mungkin rada melenceng dikit dari manajemen waktu, tapi rada
nyerempet dikit kan. Jujur kalau maba itu kan kayak rajin banget loh, kegiatan apapun dilakui, jam berapapun dilakukan lah. Tapi tambah tua itu tambah mager gitu. Mungkin gimana bisa menumbuhkan niat untuk bisa rajin lagi gitu loh. Ya, gimana kita punya agenda time management atau kita punya list-list sendiri, tapi lingkungan pertemanan mungkin faktor-faktor lain, dan menurut gitu ketika kita udah tuh kayak gitu ya, kita akan terbawa ke sana akhirnya gitu. Kalau maba kan kita masih yang kayak idealis, wah aku misalkan kalau versi maba kan biasanya wah aku harus IPK-nya 3,8 semester ini gitu misal. Setelah itu biasanya kan ketemu orang yang udah ngerti, oh kita mau hangout, oh kita mau jalan keluar, kita mau main, kita mau ngapain gitu kan. Jadi akhirnya itu kan akan terbawa ke sana juga gitu. Jadi menurut aku lingkungan dulu sih mungkin Syahriza, karena aku pun kadang ngerasa gitu ketika di lingkungan yang ini aku bisa lebih produktif, tapi di lingkungan yang ini aku jadi mager banget gitu. Itu menumpukannya di sananya. Berusaha untuk cari lingkungan yang sekiranya support dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu sih. Dan aku sih dari dulu nggak pernah takut untuk kemudian sorry aku nggak bisa ikutan, atau mungkin nolak apa gitu selagi emang itu bertentangan dengan prinsip kita, atau mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan kita ya, dan kita menyampaikan itu dengan baik-baik, ya aku rasa nggak akan jadi masalah kok gitu. Mungkin itu sih, atau mungkin kasusnya kamu gimana, Reza? Kalau kasusku itu aku bisa kayak ngejalanin kayak kegiatan sehari-hari kayak misal apa ya yang sehari-hari biasa dilakukan itu tepat waktu. Cuma setelah udah nggak pernah kuliah, nggak pernah ke kampus dan nggak pernah kemana-mana, gitu. Maksudnya bukan kemana-mana main, tapi kemana-mana kayak kuliah gitu loh, kampus aja atau kemana, atau kegiatan penting itulah. Nah itu tambah lama itu tambah mager banget itu rasanya, kayak mau mulai ngerjain sesuatu aja mager gitu. Iya. Kayak udah jadi hampir jadi kebiasaan. Nah takutnya jadi kelewatan gitu loh Kak. Ya ini sih harus punya batasan kitanya gitu. Mungkin kayak aku kemarin juga sempat, aku habis resign di kerjaan sebelumnya, aku emang sengaja mau agendakan aku sebulan ini mau istirahat dulu lah, mau mager-mageran gitu, karena aku yakin setelah nanti aku udah mulai masuk kerja lagi, aku nggak punya banyak waktu untuk apa ya, untuk memberikan waktu ke diri aku sendiri istirahat gitu kan. Akhirnya ya udah aku harus istirahat dulu sebulan itu ya emang aku malas-malesan karena emang masa transisi itu kan. Tapi setelah aku memaksakan diri untuk ayo lagi bisa juga gitu, tentunya dengan kebiasaan baru yang aku sebelumnya nggak pernah Zoom meeting, aku harus Zoom meeting berjam-jam dengan beberapa agenda gitu. Terus kemudian tugasnya juga beda, cara yang kita lakukan juga beda gitu. Ya dulu kan teman-teman kuliah masih datang, masih ketemu fisik, sekarang kuliah online, semuanya serba online, ibaratnya sambil koloran di kamar ngerjain tugas, sambil kuliah, sambil koloran gitu mungkin bisa. Dan itu yang bikin mager kan sebenarnya. Tapi kalau emang kita punya batasan untuk sampai kapan sih kita harus istirahat dulu, terus sampai kapan mulai dari kapan kita mulai, harusnya bisa kembali lagi ke tujuan kita sih gitu. Dan aku sih terlalu ingat kayak
tanggung jawab aku bukan cuma ke diri aku sendiri, tapi juga ke orang tua gitu. Dan mungkin kalau hubungannya dengan kerjaan atau mungkin hubungannya dengan tim, ya tanggung jawab aku juga ke orang lain juga gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa terperangkap di zona nyaman kita gitu. Gimana Reza? Apa ada yang mau ditanya lagi terkait? Sudah, makasih. Ya, terima kasih Reza. Emang keluar dari zona nyaman itu penting banget ya Kak? Bagi aku sih perlu juga untuk kita untuk tidak ada di zona nyaman kita terus, karena kalau kita di situ terus ya kita akan stuck di situ. Tapi ketika kita untuk berusaha untuk mendobrak diri kita, ya pasti kita akan terupgrade gitu. Dulu aku inget ini sih, kayak Pak Slamet selalu dibilang, Kaful jangan cuma di sini-sini aja. Kalau kamu bisa lebih dan kamu bisa melewati ini, kamu pasti akan jauh lebih berkembang. Tapi kalau emang kamu stuck di sini, ya yang kamu dapatkan cuma ini aja gitu. Jadi itu tuh yang kayak sekarang, dulu aku cuma bilang gini, kamu yakin mau di sini-sini aja gitu. Jadi aku tuh kayak sekarang kalau kalian ketika aku lagi capek tuh kayak, oh iya, aku emang harus mendobrak diri aku sendiri gitu. Aku juga dulu sempat kayak apa ya Kak? Dulu waktu aku kayak skripsi kan sempat stuck sebulan, aku kayak karena Pak Slamet, aku cerita banyak lah ke beliau kayak tantangan aku kenapa sih, aku sempat bilang dulu Pak, saya sebulan ini nggak mau konsul skripsi dulu ya gitu, karena gini gitu. Aku jelaskan ke beliau, terus beliau kayak oke, nggak apa-apa. Terus ketika udah hampir sebulan itu selesai, beliau menghampiri lagi dengan gimana, kapan bimbingannya lagi gitu. Dan ya itu apa namanya, banyak input yang didapatkan dari beliau. Tapi apa namanya, selain kita tahu batasan kita itu kapan buat istirahat, kapan buat memulai, kapan mendobrak, itu kita harus berusaha untuk menerima itu gitu. Dan pada intinya tuh akhirnya kayak kita bisa mengeksplor lebih dalam apa yang kita belum ketahui sebelumnya gitu. Nah, iya betul. Kalau misalkan kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kadang juga orang lain juga punya pandangan yang kayak, wah kamu kayaknya cocok loh di sini, kamu kayaknya bisa ini loh gitu. Jadi selama emang itu kegiatannya positif, halnya positif, dan kita punya niat untuk ke sana, coba aja dulu gitu. Termasuk kalau kita capek, ya kita ayo dong bangkit gitu. Aku sih gitu. Iya. Emang kalau menurut aku keluar dari zona nyaman itu juga penting banget. Buat teman-teman yang lain, apa ada lagi yang ingin ditanyakan ke Kaful terkait tentang time management? Mungkin udah cukup paham semua kali ya Kak terkait tentang bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Yang aku dapetin dari pemaparan Kak Kaful tadi itu intinya itu gimana kita bisa memahami kegiatan itu dulu. Nah dari situ kan setelah kita pahami, kita bisa tuh membuat istilahnya to-do list-nya. Nah dari situ kayak kita bisa mengerjakannya dengan runtut dan bisa tepat sasaran gitu semuanya. Intinya itu kita bisa memahami kegiatan apa yang kita harus laksanakan. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi
atau bisa dicukupkan? Udah cukup jelas sih dari Kakak jelasinnya. Mungkin ya bisa diakhirin aja. Oke. Untuk Kakak Ful, apakah ada yang ingin disampaikan atau sebagai penutup dari sharing kali ini? Ya, yang pertama aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua, kayak dan sangat mengapresiasi sih, kayak ini project yang luar biasa, langkah yang luar biasa yang teman-teman ambil gitu. Dan kedepannya aku harap masih harus berlanjut kegiatan yang semacam ini gitu, karena impact-nya bukan cuma ke diri kalian sendiri tapi juga ke orang lain, dan kegiatan yang sangat bagus gitu menurut aku. Jadi sangat mengapresiasi. Terus yang kedua mengenai pemaparan yang tadi ya, itu sifatnya kayak ini aku bercerita versi diri aku aja gitu. Maksudnya silakan yang sekiranya bisa diambil sama teman-teman bisa dipakai, silakan dipakai. Tapi sekiranya menurut teman-teman nggak cocok, nggak bisa diterapkan, atau mungkin bertentangan dengan apa yang ada dalam hati teman-teman, ya cukup tahu aja ya buat bahwa cukup menjadi pengetahuan aja buat teman-teman. Sifatnya nggak harus teman-teman laksanakan gitu. Dan dari aku sih dari dulu ketika mengikuti sesuatu menyadari bahwa bagaimanapun orang lain berusaha untuk berusaha untuk memberikan suntikan positif ke kita, atau mungkin kayak semacam kita ikut seminar motivasi atau semacam apapun itu, kita nggak akan bisa berubah kalau kita sendiri masih menutup diri gitu. Jadi ketika emang kita benar-benar bisa berubah ya, kita harus niatkan dulu, kita harus membuka diri, dan kita harus berusaha untuk mendongkrak itu gitu. Itu sih dari aku. Dan mungkin buat teman-teman sekarang yang sedang berjuang di di fase kuliah ya, silakan maksimalkan semaksimal mungkin apa yang bisa kalian gali semasa kuliah ini ya, meskipun tantangannya jauh lebih besar karena masa pandemi. Aku pikir jauh lebih besar ya, karena aku pikir kuliah online itu nggak mudah gitu. Jadi ya maksimalkan semua kesempatan yang ada. Sekiranya teman-teman bisa kuliah sambil ikut organisasi, ikut volunteer, lomba, delegasi, atau punya wirausaha, bisnis, atau semacam itu, silakan maksimalkan semuanya, karena setelah nanti keluar dari kuliah, bagi aku nggak ada yang sia-sia kok yang teman-teman lakukan di sana gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih untuk teman-temannya. Tentunya mohon maaf untuk ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah-salah kata dari aku gitu. Silahkan Titin. Ya Kak, ya aku juga mau ngucapin terima kasih ke Kak Ful sudah bisa meluangkan waktunya, yaitu sharing-sharing terkait tentang time management ini. Satu kata sih yang tadi aku bisa tangkap dari penjelasannya Kak Ful itu, gimana time management itu kita juga berkomitmen kepada diri kita sendiri. Aku juga mau mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara ini terdapat salah-salah kata. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya. Ya. Buat kalian semua. Ya, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Ful. Terima kasih, semangat. Terima kasih Kakak Ful. Makasih Kak. Makasih kita.